Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ingin presentasikan yaitu proposal perancangan dan pengujian sistem informasi rental mobil berbasis website. Nah, dalam pertemuan kali ini kita adakan dalam bentuk online, yaitu dalam kita adakan via WhatsApp untuk perekaman dan dihadiri oleh seluruh anggota dari kelompok satu. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Kalbina Setiawan, kemudian Jelita Arba Soleha, Miftahul Taib, kemudian Indra Ferdianto, kemudian Firdaus Bintang Putra, dan Robi Yuni Anmoro. Dalam kasus ini yaitu saya akan menjelaskan itu tentang latar belakang. Itu rental mobil itu merupakan salah satu bisnis yang memiliki prospek yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang fleksibel dan nyaman semakin meningkat. Bisnis rental mobil juga memiliki pesaing yang cukup ketat. Oleh karena itu, perilaku bisnis rental mobil perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnisnya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis rental mobil adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat membantu pelaku bisnis rental mobil untuk mengelola proses bisnisnya secara lebih efisien dan efektif. Salah satu penerapan teknologi informasi dalam bisnis rental mobil adalah dengan membangun sistem informasi rental mobil berbasis website. Sistem informasi rental mobil berbasis website memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem konvensional lainnya. Sistem informasi berbasis website dapat diakses secara online sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan mobil kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem informasi berbasis website juga membantu pelaku bisnis rental mobil untuk melakukan pengolahan data pelanggan dan data mobil dan transaksi secara lebih akurat dan efisien. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji sistem informasi rental mobil berbasis website. Lanjut. Untuk selanjutnya tentang rumusan dan batasan masalah akan dijelaskan oleh JJ. Bab 1, rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis website. 2. Bagaimana menguji sistem informasi rental mobil berbasis website. Batasan masalah. Sistem informasi dirancang hanya dapat diakses oleh pengelola, pegawai rental mobil dan hanya sebatas pencatatan transaksi rental mobil. Bab 2, dasar teori. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Proses rancangan bisa berupa rancangan input, rancangan output, atau rancangan file. Pengujian sistem. Pengujian termasuk dalam software development life cycle SDLC dan menjadi tahap kunci untuk memastikan kualitas sebelum produk diserahkan kepada pengguna. Selain menemukan error, tester memberikan masukan terkait user interface. Pengujian dibagi menjadi statis white box testing dan dinamis black box testing. Pentingnya pengujian perangkat lunak berkaitan dengan kualitas perangkat lunak itu sendiri. Meskipun white box testing jarang digunakan, beberapa penelitian telah mengeksplorasi metode ini, yang menekankan pengujian berdasarkan source code. Pendekatan dan teknik dari penelitian sebelumnya menjadi dasar untuk penulis dalam mengembangkan penelitian pengujian perangkat lunak menggunakan metode white box testing. Selanjutnya yaitu bab 2, dasar teori. Dan dasar teori ini akan dijelaskan
oleh Hendra Febrianto untuk pengertian website. Baik, kita akan buat dasar teori tentang pengertian website. Website sering disingkat sebagai web adalah kumpulan halaman-halaman yang saling berhubung yang berisi informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, atau gabungan dari semuanya. Halaman ini diisi di web dan server dan dapat diakses melalui browser seperti Google, Chrome, Mozilla, atau Safari. Selanjutnya, pengertian MySQL. MySQL sendiri adalah jenis database server yang sangat populer. MySQL jenis RDBMS atau bisa disingkat dengan Relational Database Management System. Itulah sebab seperti dari kolom pada MySQL. Selanjutnya the Igniter. Model Igniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan peneliti Ellis Lab adalah suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan software tool untuk para peneliti. Next. Untuk bab 3, rancangan sistem. Flowchart. Pada gambar samping dapat dijelaskan bahwa alur proses dalam persetujuan mobil sebagai berikut. Yang pertama, customer datang ke tempat dan memilih mobil yang akan disewa. Yang kedua, petugas mengecek dan mencatat data mobil yang telah dipilih. Yang ketiga, petugas mencatat data customer tersebut berdasar identitas customer. Yang keempat, petugas mencatat lama sewa mobil atau tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Yang kelima, petugas membuat syarat tarif dan mencatatnya. Yang keenam, customer melakukan pembayaran sesuai dengan tarif telah ditetapkan. Untuk yang keenam, yang ketujuh, customer menyerahkan jaminan dan petugas menerima dan melakukan pencatatan sesuai dengan jaminan yang diberikan. Dan yang terakhir, yang penjualan mobil sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, untuk berikutnya tentang perancangan sistem ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Miftah. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Di sini ada data flow diagram atau DFD level 0. Ada DFD level 0 di atas. Pengguna akan melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem aplikasi ini. Setelah melakukan login, status pengguna akan menjadi user, di mana user ini akan dapat melakukan proses atau aktivitas, yaitu mengelola data mobil, mengelola data user, mengelola data pemesanan mobil, dan mengelola data pemesanan data customer. Selanjutnya, dari nol tersebut di breakdown menjadi DFD level 1, di mana ada tiap proses yang dimulai pemesan pesanan mobil dan user. Dari 4 proses tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk proses mobil, dalam proses ini user dapat melakukan pengelolaan data mobil, yaitu bisa tambah, ubah, menggunakan mobil, dan dapat melihat rekap dan detail mobil menurut berikut. Untuk di proses kedua yaitu pemulihan,
Di sini user dapat melakukan pemesan user dapat melakukan pengelolaan data pemesan untuk melakukan penambahan data pemesan, perubahan data atau penghapusan data, dan melihat rekap dan detail pemesan. Untuk yang ketiga, yang pemesanan mobil, di sini merupakan proses inti di sistem ini, mana user dapat melakukan pengelolaan data pemesanan seperti melakukan penambahan, perubahan, dan pembatalan. Selain itu, user dapat melihat rekap dan detail dari transaksi rental yang dilakukan. Yang terakhir yaitu user, di mana proses ini user dapat melakukan manajemen dari user yang telah ada di sistem. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh Baik, untuk berikutnya tentang bab 3 perancangan sistem entity relationship diagram. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Firdaus Bintang. Untuk yang selanjutnya adalah perancangan sistem ERD, Entity Relation Diagram ERD, yaitu di dalam ERD ini terdapat 4 tabel, yaitu untuk yang pertama adalah tabel mobil dengan penyebutan TBA_mobil. Tabel ini untuk menyimpan dan berisi atribut data mobil. Kemudian kelas data yang kedua adalah TBL pemesan, yaitu tabel ini untuk menyimpan dan berisi atribut data pemesan atau customer. Yang ketiga TBL user, tabel ini untuk menyimpan dan berisi atribut data user atau pegawai untuk login. Selanjutnya yang keempat adalah TBL pesanan, yaitu tabel ini merupakan tabel untuk penyimpanan transaksi rental mobil, di mana tabel ini berealisasi dengan TBL mobil untuk detail mobil yang disewa, TBL pemesanan untuk detail customer yang menyewa, dan TBL user untuk pegawai atau user yang menginputkan atau melayani. Kemudian yang ke bab 3 desain layout, di sini ada halaman login, halaman data mobil, dan halaman dashboard. Untuk halaman login terdapat input username, password, tombol submit, cancel. Dan kemudian di halaman dashboard dan halaman terdapat menu, jumlah mobil, informasi, dan di bagian halaman data mobil jumlah pemesan, jumlah pemesanan, dan jumlah user. Kemudian untuk bagian halaman data mobil terdapat dashboard, menu, kabar yang berisi tambah pesanan, yaitu terdiri dari atribut nama, merek, warna, nomor polisi, tahun mobil, foto. Kemudian tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Kemudian yang di bagian kanan adalah tabel data mobil yang diinput. Untuk selanjutnya di sini ada bab 3 desain layout. Lanjut. Ini udah slide lanjut nih. Lanjut. Halaman data pemesan customer, halaman data pesanan atau transaksi, dan halaman data user. Di desain layout pada halaman data pemesan atau customer terdapat menu, dan di situ terdapat form input tambah pemesan yang berisi atribut nama, jenis dan nomor identitas, nomor HP, alamat, dan foto. Kemudian tombol simpan untuk menyimpan data tersebut. Di sampingnya menyajikan tabel data pemesan atau customer yang terinput. Selanjutnya ada halaman data pesanan atau transaksi. Di halaman ini terdapat form tambah pesanan yang menginputkan mobil, pemesan, tanggal pinjam dan kembali, tarif, dan jaminan.
kemudian tombol simpan untuk menyimpan data, dan batal untuk melakukan cancel terhadap proses. Tabelnya menampilkan tabel data pesanan yang terinput. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman data user. Terdapat menu tambah user yang berisi form input nama user, input username, input password, dan confirm password, dan tombol simpan untuk menyimpan data tersebut dan batal untuk melakukan cancel terhadap prosesnya. Kemudian tabelnya menampilkan tabel data user yang terinput. Lanjut. Oke. Untuk selanjutnya bab 3 perancangan pengujian sistem. Nah, dalam perancangan pengujian sistem ini dilakukan dengan 2 tahap. Ini akan dijelaskan oleh Robin ini, yang dimana nanti akan menjelaskan black box testing, kemudian ada open beta testing, dan kemudian penjadwalan pembuatan aplikasi. Perancangan pengujian sistem. Perancangan pengujian sistem aplikasi ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu alpha dan beta testing. Untuk alpha testing menggunakan metode black box testing, dan beta testing dilakukan secara terbuka atau open beta testing. Untuk black box testing, pelaksanaan black box testing ini dilakukan di setiap form yang ada, antara lain A. Form login, B. Form data mobil, C. Form data pemesanan, kemudian form data user, dan form data pemesanan. Skema pengujian untuk setiap form secara garis besar antara lain: yang pertama, menginputkan dengan data field kosong, penginputan field tertentu dengan karakter khusus. C. Penginputan nilai tarif kurang dari 0 atau bilangan negatif. Kemudian penginputan tanggal yang lampau atau untuk tanggal peminjaman. Kemudian penginputan tanggal kembali kurang dari tanggal peminjaman. Untuk open beta testing, pelaksanaan open beta testing dilakukan secara terbuka yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Proses pengumpulan angket akan menggunakan Google Form dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan menggunakan 5 skala Likert atau tidak baik-baik sekali. Adapun rencana pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana kegunaan aplikasi rental mobil ini untuk memudahkan monitoring mobil dan transaksi rental mobil. 2. Bagaimana kualitas informasi yang disediakan mengenai setiap mobil termasuk harga, kondisi, dan ketersediaan. 3. Seberapa baik UI website dalam memandu Anda melalui proses pemesanan dan penyewaan mobil. 4. Seberapa mudah mengatasi masalah atau kesulitan selama menggunakan sistem ini. 5. Seberapa puas pengguna dengan fitur-fitur tambahan yang disediakan seperti notifikasi, riwayat transaksi, atau opsi penilaian dan ulasan. Selanjutnya adalah penjadwalan pembuatan aplikasi. Adapun penjadwalan pembuatan aplikasi ini sebagai berikut. 1. Perancangan sistem. Untuk perancangan sistem waktunya adalah 3 hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Januari 2024. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah pembuatan sistem. Pembuatan sistem dilakukan selama 5 hari, yaitu tanggal 23 sampai 27 Januari 2024. Untuk kegiatan yang ketiga adalah pengujian sistem atau alpha testing atau black box testing, yaitu 1 hari pada tanggal 28 Januari 2024. Untuk kegiatan yang keempat adalah pengujian sistem atau open beta testing, yaitu selama 1 hari pada tanggal 29 Januari 2024. Yang kelima, pembuatan pelaporan dilakukan selama 1 hari, yaitu tanggal 30 Januari 2024.
Dan itu tadi adalah perancangan dan pengujian sistem informasi rental mobil berbasis website yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kami, yaitu tentang perencanaan mobil yang dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari yang telah dirancang dan telah dipaparkan itu adalah dalam bentuk laporan kami. Nah, mungkin sekian dari pemaparan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan telah meluangkan waktunya dalam kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.